Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, ini ada info terbaru lagi ya guys ya. Yang dimana kemarin kita sudah membahasnya masalah tempat duduk Mas Gibran ya guys ya. Sekarang banyak sekali yang mengklarifikasi. Loh. Anak apa gitu? Tenang, kalau itu adalah aturan yang baru, kenapa pada repot ya guys? Cuman itu kembali lagi ya guys ya, sangat disayangkan. Akan tetapi ini ada Mas Gibran Raka Buming Raka yang langsung meresponnya. Luar biasa ini ya guys ya. Apa itu? Ya, yang pasti Mas Gibran merespon dengan sangat elegan ya guys ya. Dan ada pula yang dimana profesor ternama ya guys ya, ini ahli ekonomi saja buka suara supaya apa itu? Ya, Presiden Prabowo harus mengikuti langkah seperti Pak Jokowi. Supaya apa? Supaya Indonesia cepat menjadi Indonesia emas. Freeport saja dinego ya guys. Dan ada pula yang di mana ya guys ya, Rismon dan Roy Suryo kembali bertemu di Rakyat Bersuara. Biasa guys, kalau mereka ketemu ya jelas ribut ya guys. Tapi di sini lucunya ya guys ya, Rismon terlihat tenang dalam bernarasi ya guys ya. Akan tetapi ini Roy Suryo sudah kehabisan akal sampai membawa agama. Aduh, Jan. Kini wis gawa-gawa agama angel. Terus yang dimana lagi ada jaksa hakim menyemprot, menyumpal mulut Michael Sinaga. Waduh, jangan-jangan Michael Sinaga kok kegawa-gawa gitu. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Ramai diperbincangkan di media sosial, posisi duduk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tidak berada tepat di samping Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna. Menanggapi berbagai spekulasi yang muncul, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari, menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk tersebut murni merupakan urusan teknis penyelenggaraan acara dan tidak ada kaitannya dengan kedudukan maupun kewenangan Wakil Presiden. Menurut Kodari, sidang Kabinet Paripurna kali ini disusun dalam format taklimat Presiden kepada seluruh anggota Kabinet. Karena itu, tata letak ruangan dirancang agar seluruh peserta dapat melihat Presiden dengan jelas, sekaligus memudahkan Presiden menyampaikan arahan kepada semua peserta melalui kontak mata secara langsung dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Pengaturan posisi duduk dilakukan untuk mendukung efektivitas jalannya sidang dan memastikan arahan Presiden dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh peserta yang hadir. Kodari juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan apapun terhadap peran maupun kewenangan konstitusional Wakil Presiden. Sebagai penegasan, Kodari menyampaikan bahwa posisi duduk pada acara sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota sidang Kabinet Paripurna, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan. Itulah sebabnya, susunan tempat duduk pada sidang tersebut tidak perlu dimaknai lebih jauh di luar kebutuhan teknis pelaksanaan acara. Oh, yang menyelenggarakan acara itu guys, yang menata tempat duduknya. Lah, pertanyaannya, siapa gue sih menyelenggarakan itu? Bukannya itu negara. Terus jika itu tidak ada masalah ya guys ya, ya minimal ada sekat ya guys ya. Mas Gibran sendirian, tulisannya Wakil Presiden. Di situ ada tulisan Wakil Presiden RI tapi sejajar dengan menteri. Dan apakah saya salah? Apakah publik salah menanyakan itu? Ayo, aduh, agak temen sing klarifikasi ya guys ya. Duh, Jan.
Cek ombak apa kepriwe iki? Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak duduk bersebelahan, langsung muncul banyak tanggapan. Ada yang bilang Mas Gibran sudah tidak dianggap oleh Pak Prabowo, ada yang bilang juga ini hal biasa, nggak usah didramatisir. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menjelaskan, salah satu alasannya karena Pak Prabowo harus duduk di tengah untuk menggunakan alat bantu teleprompter. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan memang mengatur tata tempat pejabat negara berdasarkan kedudukan atau yang disebut presensi. Presiden berada pada urutan pertama dan wakil presiden berada pada urutan kedua. Memang undang-undang itu tidak mengatur secara eksplisit kalau presiden dan wakil presiden itu harus duduk bersebelahan dalam setiap rapat kabinet. Tapi yang diatur dalam undang-undang itu, jabatan wakil presiden harus tetap dihormati sebagai pejabat nomor 2 negara. Lalu ini fotonya kalian lihat sendiri. Mas Gibran duduk sejajar dengan para menteri dan Pak Prabowo duduk sendiri di atas. Mas Gibran adalah wakil presiden, pejabat nomor 2 negara yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Sedangkan para menteri ini tidak dipilih langsung oleh rakyat. Weh, Bok, keton banget tempat duduknya saja, ya guys ya, sejajar dengan menteri. Yang sudah saya katakan tadi, minimal ada sekat, ya guys, yang dimana Mas Gibran harus dipisah. Karena apa? Orang nomor 2, bro. Aduh, disamakan dengan menteri, sing ora dipilih rakyat, guys. Sekali lagi, arep tes ombak apa kepriwe iki? Tapi di sini yang sudah saya katakan ya guys ya, eksklusif ini ada respon yang luar biasa. Ini sangat elegan yang dimana langsung keluar dari mulut Mas Gibran. Kerja-kerja kita itu untuk mendukung Pak Presiden. Keren guys, luar biasa. Saya melabeli diri saya sebagai pembantu Presiden. Jos. Kerja-kerja kita itu untuk mendukung Pak Presiden. Kan tidak ada yang namanya visi misi Wapres, program Wapres. Yang ada visi misi Presiden dan program Presiden. Keren ya guys. Paten nggak wakil presiden kita? Sangat keren Bapak. Wakil Anda itu sangat keren ya guys ya. Karena apa? Yang sudah saya katakan pingko pangkaping berkali-kali ya guys ya. Anda tidak salah memilih Mas Gibran ya guys ya. Kita tahu sendiri Gibran seorang wakil presiden paling muda dan paling kerja terus. Makanya saya sudah bilang, Anda tidak salah memilih Mas Gibran. Tapi jangan sampai ini kejadian yang kemarin ya guys ya, terulang kembali. Benarkah Mas Gibran kerja terus dan selalu membantu presiden? Ini buktinya. Beliin seragam baru soalnya saudari. Baik, Bagus ya. Iya ya. Ada yang beda-beda warnanya. Ada yang kuning. Ntar kita beliin. Biar sama mirip ini ya, biar seragam semua ya. Sama hijabnya. Mantap guys ya. Mantap. Kurirnya berapa? Sekarang udah habis. Mereka udah mulai masuk ya guys. Keren. Guys. Luar biasa. Rehabilitasi renovasi madrasah ini kita di Min 1 Rokan Hilir ini adalah satu dari 7 madrasah yang sedang ditangani di 4 kabupaten kota. Namun ada paket pekerjaan khusus untuk Rokan Hilir, ada 9 titik yang udah jadi ya. Kerja terus guys. Ini renovasi sekolah dasar ya guys ya, MI alias madrasah ya guys. Mas Gibran tidak banyak cakap ya guys ya, tapi kerja nyata ya guys ya. Sekali lagi tuh Pak Presiden, lihat apa yang sudah saya katakan. Anda tidak salah memilih Gibran karena apa? Sudah muda, dia selalu
bekerja, ya guys ya. Kurang apa coba? Aja sampai Rika kurang ajar ya. Sembarangan buat yakin guys ya. Pak Presiden ngomong kurang ajar ya, ngapura nyong presiden. Dan di sini ada Profesor Gema, ahli ekonomi, yang bilang kepada Pak Prabowo supaya mengikuti langkah Pak Jokowi. Sebaiknya di dalam berpolitik global itu ya kita memang harus main yang gaya solo itu nampaknya Lebih menarik. lebih menarik karena 10 tahun stabil kan. Pasti. Gitu. Kita baru 1,5 tahun udah bubak. Iya, karena yang menarik itu adalah kalau ingat pria Solo ini ya, Wus itu kan di tengah jalan harusnya Jepang, tiba-tiba cut diganti ke Cina. Ya. Dan waktu itu Jepang sempat marah tuh kalau nggak salah. Tapi emang saktinya orang ini, ya udah selesai. Freeport ini nego sama dia. Menjamur gitu. Iya, ya. Beda gaya. Nah, beda gaya. Gaya militerismenya Pak Prabowo itu tampaknya tidak membuahkan hasil positif dari sisi geopolitik. Apa karena masyarakat sudah terbiasa dengan gaya? Bukan, ini kita nggak bicara masyarakat Indonesia. Oh, luar ini nih. kita bicara geopolitik internasional. Oke. Ya, gayanya terlalu dang, terlalu keras gitu ya. Ya, ya, Artinya keberpihakannya terlalu keras. Habis dilantik besok join BRICS meeting, coba bayangin. Iya BRICS sih. itu kan dedolarisasi, bro. Iya sih. Lo baru dilantik udah join komunitas untuk menghapus US dollar, gimana ceritanya? Iya sih. Emang kadang-kadang harus direm sih. Iya kan? Ya kan Pak Presiden bebok, ada sindiran, ada kritikan ya guys ya. Dan itu wajar. Apalagi yang dimana Pak Jokowi ya guys, ini bukan sekedar janji, bukan sekedar kata-kata. Beliau, Pak Jokowi, lakone ya guys ya, sudah melakukannya. Dan itu berhasil. Ya, inilah kehebatan dari sosok Pak Jokowi, ya guys ya, yang selalu direndahkan, yang selalu dihujat, ya guys ya, oleh siapa? Oleh para pembenci, ya guys ya. Dan di sini kita lihat Roy Suryo bisa diartikan kalah debat argumen, ya guys ya, malah membawa nama Tuhan. Oke, sebelum saya presentasikan, saya ingin meluruskan juga bahwa pasal 32 tadi ya yang diterangkan oleh Bang Refli Harun itu ada informasi elektronik dan dokumen elektronik. Betul. Nah, informasi elektronik ya itu adalah setiap item di dalam sebuah objek digital atau objek elektronik. Itu definisi dari mana? Ya. Anda menyusun undang-undang ITE enggak? Iya, Anda baca naskah akademiknya enggak? Bisa nggak di apa dulu? Bukan. Dulu. Kalau enggak usah bikin definisi ngawur. Oke, nanti itu definisi ngawur. Ini menyesatkan publik ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Saya dari tadi diam 1 jam. Nggak apa-apa. Lu saya juga diem. Emangnya lu aja yang diem? Roy Suryo diem guys, diem. Tenang Roy, tenang. Nanti silakan dijawab dengan argumentasi. Enggak, tapi gini Mas Aiman. Ini buat apa? Dia nggak akan digunakan untuk apa-apa di sidang. Sopan banget ya. Iya, memang sopan. Kita dengarkan nanti. Buat apa kita menghabiskan waktu satu segmen ini nggak ada gunanya dengerin keterangan asli. Itu menurut Mas Roy. Menurut saya ada gunanya. Silakan. Ya, ijazahnya jelas palsu, 99,9% palsu. Iya. Oke. Udah dengerin aja. Bohongnya dia dengerin aja nih. Waduh, guys. Jangan langsung menyerang ijazahnya jelas palsu 99% ya guys ya. Tapi pertanyaannya, Roy, ijazah S3 Anda juga diduga bermasalah ya guys ya. Coba jelaskan kenapa bisa wisuda dulu baru ujian. Aja. Ya Tuhan. Iya. Ngeri kan ya? Apa ya Tuhan? Emang Tuhannya sama? Enggak lah. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Gratis, guys. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya bilang Tuhan dia. Oke, silakan Bung Rismon. Kesuh banget Roy. Diam kan ya? Mas Roy punya hak bersuara tapi saya punya hak bersuara. Iya, Kalau bohong ya parah. Ya,
kembali lagi tadi, informasi elektronik adalah setiap item, ya, baik Ulangi gambar, logo, apapun informasi yang termuat di dalam sebuah objek digital. Anda benar, terbukti tidak terbukti. Kalau kemudian Anda membuat sebuah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada bukti persidangan, itu namanya sontoloyo. Iya. Nah, perkara kemudian soal ditolak, udahlah kita pahamlah yang namanya success story Prapit itu memang tidak banyak. Oke, dia menantang kita masuk pada tahap persidangan. Nanti kita juga itu tahap aja. persidangan. Betul. Bro, saya lagi ngomong bro. Nanti saya kasih kesempatan ya. Saya Nah, boleh juga bicara. karena itu saya katakan perdebatan kita ini belum akan selesai. Jangan dibilang yang dulu. Karena secara faktanya adalah bahwa baik Mas Roy maupun Dr. Tifa sudah clear. Tapi yang ini udah stop. Nggak lucu lagi kalau dibahas ini. Nanti dibilang bukunya nggak penting. Bukan. Kalau yang ini udah nggak lucu karena Prapitnya kan sudah ditolak. Oke. Nggak apa, tapi kan seperti tadi ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bung Refli, bahwa ketika bicara argumentasi maka harus dibalas dengan argumentasi. Nggak apa-apa. Seperti juga nanti tentu buku, Bung Rismon punya argumentasi, juga harus dibalas dengan argumentasi. Nanti dulu Bang. Oke. Ini argumentasi apa untuk jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Derek ketmien ya langkah P21. Siki ngomong P21. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian jadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak tanya kan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini, nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya, udah lewat buku pesanan lagi, ya nggak usah. Saya jelasin sedikit ya. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara, udah JPU dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Nah, itu sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa? Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu, sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tifa, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak, gitu loh. Nah, kalau kita masuk ke materi itu, maka hari ini kita bertanya apa kepalsuannya. Jadi jangan kemana-mana. Saya pikir itu, Mas. Nah, itu cerdas. Pas kerimpen ya guys ya. Aja pra-peradilan terus ini. Kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi. Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Ya. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang sudah ketahui aja Nentu. Nah, kalau sudah begini, malu nggak tuh? Makanya, jadi saksi itu nggak usah beropini macam-macam. Lo kira majelis hakim bisa kau kibulin seperti para pendukungmu? Juru-jara rakyat bersuara buk ya guys. Aduh, ya sekali lagi ya guys ya, kalian para pembenci
kalau mau menyerang orang baik, sudah saya katakan ya guys ya, orang bakal menang, tidak akan pernah menang sampai kapanpun. Karena apa? Orang baik pasti akan dilindungi oleh Sang Maha Pencipta, ya guys. Dan untuk para pembenci, ya silahkan kalian benci terus-menerus ya guys ya, dengan alasan apapun itu. Tapi yang perlu diingat, hidup cuman sekali. Manfaatkan itu daripada nanti kalian semua menyesal di kemudian hari. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun siro sakti, ojo materi. Lamun siro banter, ojo disiki. Lamun siro pinter, ojo minteri. Black remaja nang bersama Jokowi. Saya hanya orang kampung, suara itu menggema. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya rakyat biasa yang ingin memajukan negara. Petua lama kini kembali bicara, menuntun arah di tengah dunia. Lamun siro sakti, ojo materi. Kuatmu hadir untuk mengayomi. Lamun siro banter, ojo disiki. Cepatmu jangan tinggalkan yang lemah ini. Lamun siro pinter, ojo minteri. Ilmumu jadi terang, bukan meninggi diri. Petua sakti Jokowi, sang bapak bangsa negeri ini. Dia yang dulu dianggap biasa, kini jadi panutan seluruh bangsa.